Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini kita selalu akan membahas topik-topik mengenai psikologi. Dan tentunya kita telah mendatangkan narasumber yang merupakan seorang psikolog, perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Nah saudara, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan delay gratification pada pengasuhan anak generasi alpha. Nah kira-kira apa sih delay gratification itu? Mungkin sebagian masyarakat masih asing ya dengan istilah ini. Dan untuk membahas ini lebih lanjut, hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita hari ini, seorang psikolog klinis. Di sebelah Nitya sudah ada Dewa Ayu Diah-Tri Paramita Putri Nida, SPC MC Psikolog. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Om Swastiastu, Kak Diah. Swastiastu Nitya. Kabar baik hari ini ya? Baik sekali. Baik, semoga dalam keadaan sehat selalu. Karena kita bakalan sharing topik yang menarik hari ini ya, Betul. Kak Diah. Kita topiknya hari ini delay gratification pada anak pengasuhan generasi alpha. Mungkin sebelum kita ke delay gratification yang pemirsa kan kita taunya saat ini generasi ada Y, kemudian ada generasi milenial gitu. Mungkin tidak semua masih tahu begitu ya generasi alpha gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang delay gratification ini, mungkin kita akan sedikit dari generasi alpha dulu gitu ya. Betul. Kak Diah. Sebenarnya generasi alpha ini generasi dari usia berapa sih? Kak Diah mungkin bisa dijelaskan dulu sekilas nih sama pemirsa di rumah. Seperti apa, Kak? Oke, untuk kita memahami delay gratification, memang kita perlu menyadari yang mana sih yang disebut dengan generasi alpha gitu ya. Generasi alpha itu adalah generasi anak yang lahir di antara tahun 2010 sampai dengan saat ini. Jadi generasi alpha ini umumnya diasuh oleh orang tua yang lahir di generasi milenial. Gitu. Jadi yang kelahiran 80, 90 itu yang mengasuh generasi alpha. Tentu kalau kita bicara pengasuhan akan sangat beragam ya, karena setiap generasi itu punya tantangan yang berbeda, sehingga tantangan dalam pengasuhan setiap generasi pun berbeda. Itu kenapa mungkin topik hari ini menjadi sangat relate dengan generasi alpha. Betul, apalagi sekarang kalau kita lihat juga anak-anak yang baru lahir sekarang itu termasuk generasi alpha begitu ya. Betul. Kak Diah. Nah itu tadi kalau dari usia begitu, dia adalah generasi-generasi yang diasuh oleh generasi milenial gitu tadi ya. Nah keunikannya apa sih Kak? Atau mungkin perbedaannya yang spesifiknya lebih jelas terlihat gitu generasi alpha dari generasi-generasi lainnya itu seperti apa Kak Diah? Oke, untuk generasi alpha sendiri salah satu karakteristik yang sangat menarik dari generasi ini adalah mereka lahir pada saat teknologi perkembangannya sudah sangat pesat. Anak-anak yang lahir sebagai generasi alpha ini bahkan sudah memiliki media sosial bahkan sebelum dia lahir. Oh iya benar. Ya, banyak mungkin orang tua di rumah. Betul. Atau kita lihat misalnya artis gitu ya, dia sudah memplot nama di media sosial gitu. Dan generasi alpha ini nantinya diprediksi adalah generasi yang paling cerdas karena tadi sangat banyak informasi yang mereka miliki, kemudahan untuk mengakses informasi itu sehingga mereka punya pengetahuan yang luas. Dan pendidikan untuk generasi alpha ini menjadi sangat mengkhusus sesuai dengan minatnya mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka pengen tahu tentang teknologi, mereka searching teknologi, tentang culture, mereka searching tentang culture gitu. Jadi sangat unik pada generasi ini. Namun tentu saja ada berbagai tantangan ketika misalnya kita membesarkan generasi alpha ini. Generasi alpha ini. Tantangannya apa Kak Diah? Oke, salah satunya karena teknologi itu sendiri seperti mata pisau ya. Punya sisi positif dengan berbagai perkembangannya, tapi juga ada sisi negatifnya. Ketika orang tua membesarkan generasi alpha ini, salah satunya adalah anak-anak yang dibesarkan dalam generasi yang serba cepat. Serba instan gitu ya. Ibaratnya mereka itu pengen tahu sesuatu, mereka tinggal klik, mereka dapatkan. Atau mereka juga mendapatkan berbagai kemudahan dengan cepat. Misalnya mau pesan ini sekarang, datangnya hari ini, mau ini nanti cepat datangnya gitu. Ini akan membuat karakteristik anak-anak pada generasi alpha ini, salah satunya yang banyak disoroti oleh pakar pengasuhan adalah mereka tipikalnya kurang sabaran. Atau kemampuan mereka untuk menunda sesuatu itu menjadi lebih rendah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Oke, baik. Tapi kalau misalkan kita lihat ini biasanya kan yang kita tahu nih ya, anak kecil tuh biasa gitu, kurang sabaran gitu. Betul. Tapi kalau untuk generasi alpha ini apakah lebih parah gitu? Ketidaksabaran itu seperti apa Kak Diah? Oke, kemampuan anak-anak untuk melakukan yang namanya self control tentu akan sangat berbeda ya. Usia tertentu memang anak-anak menjadi susah untuk mengontrol diri, itu hal yang wajar. Namun ketika misalnya semakin besar usianya, dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan tentu saja kan, bagaimana anak itu kemudian membentuk karakteristiknya sehingga lingkungan di generasi alpha ini menjadi yang membuat
faktor itu menjadi semakin besar untuk anak ini, jadi semakin sulit untuk mengontrol keinginannya. Karena apa? Internet, handphone, atau segala kemudahan yang diberikan saat ini membuat pemuasan itu menjadi cepat. Oh, gitu. benar. Ibaratnya kita nonton media sosial nih, kita pengen tahu sesuatu, kita langsung dapat. Iya, iya. Tentu akan membuat kita menjadi, kalau dalam struktur kerja otak, dopamin itu bekerja lebih cepat. Lebih cepat. Jadi kita perlu pemuasan yang ekstra cepat sekarang. Kalau misalnya kita mesen barang kemudian datangnya sebulan lagi, itu pasti kita udah nggak sabar. Yeah. Berbeda misalnya dengan orang-orang di generasi milenial, generasi X, itu mereka kalau kita pesan barang datangnya sebulan lagi, kita kirim surat, kita terima seminggu lagi, itu nggak masalah. Tapi saat ini enggak. Kita misalnya kirim chat, langsung kita bisa balas saat ini, atau misalnya kita mau menghubungi orang, kita bisa bertemu langsung lewat video call. Betul. Oh, berarti kayak instan gitu ya. Baiklah, itu salah satu karakteristiknya begitu dari anak-anak si generasi alfa ini. Tapi kalau misalkan kita lihat, tadi kan sudah dijelaskan juga, itu juga menjadi tantangan begitu ya untuk orang tua dalam mengasuhnya. Untuk anaknya sendiri nih Kak, apakah ke depannya akan ada tantangan psikologis tertentu begitu jika dibandingkan dengan generasi-generasi lain? Misalnya kayak anak-anak generasi alfa tuh mungkin dia lebih gampang stres kah, atau sama aja sebenarnya Kak? Oke, kalau untuk anak-anak di generasi alfa memang betul sekali yang Nitya sampaikan, salah satu permasalahannya adalah anak-anak ini menjadi mudah stres karena tekanannya lebih besar. Begitu banyak informasi di luaran sana, kemudian perkembangannya begitu cepat, orang kemudian bisa mengakses apapun dari manapun, itu membuat tentu tekanan kita untuk achieve sesuatu, berprestasi itu akan sangat besar gitu ya. Karena kan kita bayangkan anak-anak saat ini nggak perlu menunggu usia yang tua untuk bisa menjadi punya uang yang banyak gitu ya. Atau misalnya untuk terkenal itu orang nggak perlu proses yang panjang seperti dulu gitu. Hal-hal tersebut tentu akan membuat anak-anak menjadi jauh lebih rentan stres di generasi alfa dibandingkan generasi sebelumnya. Belum lagi salah satu karakteristiknya yang mungkin juga cukup unik adalah you only live one gitu. Mereka biasanya akan berpikir aku hidup untuk saat ini aja gitu. Itu yang banyak menjadi perhatian praktisi terhadap apa sih yang menjadi tantangan untuk generasi alfa. Oke, lalu kemudian kalau untuk bersosialisasinya generasi alfa seperti apa Kak Dia? Apakah sama dengan generasi yang lain? Apalagi sekarang di masa pandemi ini kan apa-apa di rumah begitu ya, jadi otomatis si anak-anak yang generasi alfa saat ini ya mungkin lagi TK atau SD gitu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah itu seperti apa Kak? Apakah berbeda begitu dengan generasi-generasi selain generasi alfa? Ya. Dengan menjadi generasi alfa dengan teknologi ditambah dengan kondisi pandemi tentu memang menjadi tekanan interaksi sosial ini menjadi lebih sulit ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tentu akan ada perubahan dalam mereka berinteraksi. Biasanya anak-anak yang generasi alfa ini secara culture itu sudah jauh lebih berbeda, kemudian bagaimana aturan interaksinya juga mungkin tidak seketat atau normatif dulu gitu. Bagaimana mereka berangsur lebih cair lah dalam interaksinya itu, meskipun itu dibatasi oleh yang namanya media sosial dan teknologi. Oke, dan itu tantangan dong jadinya untuk orang tua gitu ya Kak ya. Gimana nih caranya mengasuh anak-anak generasi alfa ini, tambah lagi dengan tantangannya tadi karakteristiknya, ditambah sekarang pandemi. COVID-19 juga. Kita balik ke tema, ini temanya kan delay gratification gitu ya. Mungkin delay gratification itu seperti apa sih Kak Dia kalau di psikolog sendiri? Sebelum nanti kita bahas delay gratification itu seperti apa ya gitu. Oke. Sebenarnya kita bisa gratifikasi secara umum aja, gratifikasi adalah pemuasan ya. Itu merupakan sesuatu dalam bentuk berbagai hal. Entah itu hal-hal yang bersifatnya hadiah, pemuasan, hal-hal yang menyenangkan, itu gratifikasi. Jadi sesuatu yang kita sukai saat itu gitu. Kalau kita bicara tentang kenapa membahas gratifikasi, karena balik lagi, kan tadi kita bicara ya bahwa anak-anak di generasi alfa ini sangat suka sesuatu yang instan, pemuasannya instan, pengen sesuatu yang dia pengen cari dia dapetin langsung. Itu kan pemuasan ya, keingintahuan kemudian diberikan dengan lewat informasi, itu kan relate ya seperti itu. Jadi gratifikasi bentuknya sangat beragam, bisa dalam bentuk misalnya informasi, makanan, atau misalnya pemuasan secara interaksi sosial yang mudah seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan tentang gratifikasi ini, itu juga salah satu kalau istilahnya SKS dalam parenting itu juga penting untuk orang tua sekarang Kak Dia. Betul, untuk mengetahui tentang delay gratification utamanya itu sangat penting saat ini. Oke, karena ya itu tadi ya, beragam sekarang tantangannya. Udah nggak kayak orang tua yang dulu gitu ya, apalagi anaknya serba harus cepat-cepat gitu. Oke, ini kita temanya adalah delay gratification. Itu artinya kalau delay itu berarti menunda begitu ya Kak ya. Kenapa sih
harus ada delay gratification ini kenapa begitu, Kak Dia? Oke, kenapa kemudian delay gratification itu menjadi penting gitu ya? Karena balik lagi, di era yang serba cepat ini, salah satu karakteristik anak adalah kesulitan menunda tadi. Padahal untuk dapat sesuatu yang jauh lebih besar, itu anak-anak perlu belajar yang namanya menunda. Atau misalnya dia perlu belajar untuk mengesampingkan sesuatu yang sifatnya instan untuk sesuatu yang lebih besar. Contoh sederhananya adalah kita perlu, misalnya Nitya hari ini perlu untuk datang ke sini dengan misalnya mengesampingkan Nitya pengen istirahat di rumah gitu. Menunda sesuatu yang menyenangkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, dalam artian misalnya harus melakukan pekerjaan gitu. Hal-hal tersebut yang menjadi penting dilakukan ketika anak ini kemudian nggak terbiasa untuk menunda gitu. Jadi semuanya cepet gitu. Padahal untuk dapat sesuatu yang lebih besar, kita perlu untuk menunda banyak hal agar bisa mencapai sesuatu yang lebih besar tadi. Gitu. Itu sejak usia berapa sebenarnya bisa diterapkan, Kak Dia? Untuk delay gratification ini sebenarnya dari kecil kita bisa terapkan, tentu dengan melatih sesuatu yang sederhana dulu gitu, nggak harus langsung yang besar gitu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Nah, hal-hal yang kecil apa saja begitu ya penerapannya, sepertinya mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, lebih detail lagi terkait dengan delay gratification ini seperti apa. Tapi kita akan jeda sejenak. Saudara, setelah ini kita akan masih membahas terkait dengan delay gratification pada anak generasi alpha, tapi kita akan jeda sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.